Ya, baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan soal-soal pretest PPG matematika. Nah, di sini ada soal seorang pegawai menerima gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja per bulan. Setiap kerja, pegawai tersebut menerima gaji Rp75.000 ditambah tunjangan Rp50.000 tiap bulan. Jika pegawai tersebut membutuhkan uang paling sedikit Rp2.200.000, maka jumlah hari minimal yang harus bekerja adalah jadi yang ditanyakan adalah jumlah hari minimal. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama, karena yang ditanya adalah minimal banyak hari kerja, maka kita misal X itu sebagai banyak hari kerja, hari kerja. Dengan demikian, banyak uang yang diterima pegawai setiap bulan mengikuti persamaan 75.000 X plus 50.000 kurang dari sama dengan 2.200.000. Kemudian untuk menghilangkan 50.000 ini, kedua ruas kita kurangi dengan 50.000, sehingga dengan demikian kita peroleh 75.000 X kurang dari 2.200.000 kurang dari sama dengan 2.200.000, maka kita peroleh 75.000 X itu tidak lebih dari 2.150.000. Nah, demikian X itu tidak lebih dari 2.150.000 dibagi 75.000. Selanjutnya, ini kita sederhanakan menjadi X kurang dari sama dengan 86. 86 per 3. Jadi penyebut dan pembilang kita bagi dengan 25, maka kita peroleh 86 per 3, maka kita peroleh X kurang dari sama dengan 28 2 per 3. Nah, hasilnya mendekati 29. Dan demikian jawabannya adalah D. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Perhatikan ilmuwan dan temuan dalam bidang matematika di bawah ini. Nah, ini ada 4 ilmuwan. Kalau Al-Khawarizmi jelas temuannya adalah aljabar. Sedangkan Pitagoras juga jelas temuannya adalah pembuktian teorema Pitagoras. Nah, sekarang ada 2 nama yang mungkin di antara kita baru ada yang dengar. Hipparchus. Hipparchus itu dia salah satu matematikawan Yunani, dikenal dengan eksploitasinya di dunia astronomi. Elaborasi katalog bintang dan perhitungan presisi equinox, salah satu di antara disiplinnya. Kemudian dia termasuk pelopor dalam menciptakan modal kuantitatif pergerakan antara bulan dan matahari. Dia juga terkenal membangun teodolit agar dapat mengukur sudut. Nah, dengan demikian, maka Hipparchus ini berarti berhubungan dengan trigonometri. Kemudian John Napier. John Napier ini dikenal dengan pemilik tanah dari Skotlandia. Dia matematikawan yang berasal dari Skotlandia. Dia menemukan logaritma. Selain logaritma juga salah satu temuannya adalah penggunaan koma desimal dalam aritmetika. Nah, dengan demikian kalau kita lihat hubungannya, Al-Khawarizmi A ke-4 aljabar berarti A4, kemudian Hipparchus itu trigonometri berarti B3,
C2 dan D1, maka jawabannya adalah C. Ya, kita lihat soal selanjutnya. Seorang peternak ikan akan membangun 4 buah kolam pada lahan yang berukuran 25 kali 25. Jika masing-masing kolam yang akan dibuat berukuran 8 meter kali 7 meter, luas lahan yang tersisa adalah, perhatikan bahwa luas lahan seluruhnya itu 25 meter kali 25 meter. Nah, berarti ini luasnya adalah 625 meter persegi. Nah, masing-masing kolam ukurannya 8 meter kali 7 meter. Jadi masing-masing kolam itu 8 meter kali 7 meter, berarti 56 meter persegi. Nah, total luas lahan terpakai untuk kolam, karena yang dibuat banyaknya kolam sebanyak 4 buah kolam, maka total lahan terpakai untuk kolam itu sama dengan 4 kali 56. 4 kali 56. Ya. Hasilnya adalah 224. Ya. Dengan demikian, luas lahan yang tersisa adalah luas keseluruhan dikurangi dengan luas yang terpakai, berarti 625 meter kuadrat dikurangi dengan 224 meter kuadrat sama dengan 401 meter persegi. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Di sini ada soal, selisih uang Yuli dan Vira itu adalah 120.000. Jika Yuli memberi 2/7 kepada Vira, uang mereka sama banyak. Jumlahnya yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Soal ini kurang lebih sama seperti yang sudah kita bahas pada video pertama. Jadi ini bisa kita buat pemisalan. Misalkan Y itu sebagai banyak uang Yuli, kemudian F kita misalkan sebagai banyak uang Vira. Ya. Nah, karena Yuli memberi 2/7 kepada Vira, uang mereka menjadi sama banyak, maka ini bisa dibuat dalam bentuk persamaan. Y dikurangi, ya, Yuli memberi 2/7 berarti Y dikurangi 2/7 Y kepada Vira, berarti F ditambah pemberian dari Yuli 2/7 Y. Ya. Ini bisa kita operasikan menjadi 1 kali 7 kurang 2 berarti 5/7 Y sama dengan F tambah 2/7 Y. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangi dengan 2/7 Y berarti menjadi 5/7 Y kurang 2/7 Y sama dengan F. Nah, 5 kurang 2 3 berarti kita peroleh 3/7 Y sama dengan F. Maka F kita sudah peroleh. Nah, dengan demikian, selanjutnya kita cari uang Yuli. Berarti ini adalah Y dikurangi F
kurang lebih sama dengan 120.000. Selanjutnya Y kurang 3/7 Y, F itu kan 3/7 Y, sama dengan 120.000. Maka 1 kali 7 kurang 3 berarti 4/7 Y sama dengan 120.000. Dengan demikian Y itu sama dengan 120.000 kalikan 7 ini kemudian dibagi dengan 4. Maka Y kita peroleh sama dengan 120.000 dibagi 4 itu 3. Berarti 30, berarti 30.000 dikali 7 sama dengan, kita peroleh Y sama dengan 210.000. Nah, jadi kita sudah peroleh uang Yuli 210.000. Nah, selanjutnya sekarang kita cari uang Vira. Bahwa F itu kan sama dengan 3/7 Y. Sementara Y 210, berarti ini tinggal kita tulis 3/7. Kita kalikan dengan 210.000. Ini sama dengan 210 ini dibagi 7. 210 ini bagi 7, maka hasilnya adalah 30. Nah, maka ini menjadi 3 kali 30.000. 3 kali 30 sama dengan 90.000. Nah, uang Vira sudah kita peroleh, uang Yuli kita sudah peroleh. Karena yang ditanya adalah jumlah, maka tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah berarti Y tambah F sama dengan Y itu kan 210.000, berarti 210.000 ditambah F itu 90.000, berarti 90.000. Ya. Dengan demikian Y tambah F itu sama dengan 210.000 tambah 90 sama dengan 300.000. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Di samping rumah Andi terdapat tanah kosong berukuran 50 meter x 40 meter. Di atas tanah tersebut akan dibangun sebuah lapangan terbatas. Maka luas lapangan tersebut direncanakan 200 meter persegi. Untuk mendapatkan luas yang direncanakan, ukuran tanah harus dikurangi, panjang juga lebar, sebesar X meter. Ukuran panjang dan lebar dari lapangan tersebut adalah, berarti luas, ini kan luas lapangan. Luas lapangan itu L lapangan itu kan sama dengan 200 meter persegi. Nah, luas itu diperoleh dari panjang dan lebar dikurangi X meter. Berarti berlaku 50 dikurangi X kali lebarnya 40 juga dikurangi X, itu untuk mendapatkan luas tanah 200. Nah, ini tinggal kita kalikan 50 kali 40 itu 2000 dikurangi 50 kali min X, 50X min kurang X kali 40 min 40X, kemudian plus X kuadrat sama dengan 200. Ini menjadi X kuadrat kurang 90X plus 2000 kurang 200 sama dengan 0. Nah, dengan demikian ini kita peroleh X kuadrat kurang 90X
2000 dikurangi 200 berarti 1800. 1800 sama dengan 0. Nah, bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 1800 dan kalau kita jumlahkan min 90 adalah min 30 dengan min 60. Berarti ini X kurang dari 30, X kurang 30, X dikurang 60. 30 kali 60 1800, min 30 plus min 60 min 90 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita peroleh X sama dengan 30 dan X sama dengan 60. Nah, X sama dengan 60 ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena 50 kurang 60 jadi min 10. Nah, berarti karena X sama dengan 60 tidak memenuhi syarat, maka kita ambil X sama dengan 30. Nah, dengan demikian ukuran panjang dan lebar lapangan, ukuran panjang dan lebar lapangan, 50 kurang 30 berarti 20 dikali 40 kurang 30 berarti 10. 20 kali 10 sama dengan 200 ya. Cocok dengan lebar lapangan. Dengan demikian jawabannya adalah panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Berarti jawabannya adalah D. Selesai. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.